Jadi Arca Ganesha ini posisinya itu seperti tumbang. Dan kalau saya lihat Ganesha ini menghadap ke sana. Di sana itu adalah arah Gunung Lawu. Ya. Jadi di mana Gunung Lawu ini untuk orang-orang Magetan adalah salah satu inner kekuatan magic yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Fitria Devi dan juga Pak Toto di program acara Tunjung Budoyo. Sebuah program yang akan mengulas, mengupas dan menguak sebuah tempat bersejarah dan situs-situs tertentu. Nah tentunya pemirsa, hari ini nanti kita akan mengunjungi sebuah tempat bersejarah yang ada di Desa Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah seperti apa situs yang akan kita kunjungi hari ini? Ikuti terus perjalanan kami hanya di Tunjung Budoyo. Ganesha Gimbal adalah sebuah arca yang dibuat pada abad ke-10 di zaman era Rakian Pusindok menginjakan kakinya di desa Kambangsri. Nanti kesini juga Pak Tok. Iya, ada 3 lokasi. Nah pemirsa, berbicara tentang situs atau peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita terdahulu, pastinya di setiap daerah memiliki peninggalan-peninggalan sejarahnya masing-masing. Iya. Nah salah satunya adalah di Desa Bangsri, Iya. Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini. Ternyata di desa ini juga masih ada banyak sekali situs-situs peninggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita terdahulu dan memiliki sejarah yang mungkin cukup panjang ya Pak. Betul. Nah Iya. nanti untuk lebih kejelasannya bagaimana dan apa saja situs-situs yang ada di Desa Bangsri ini, kita akan tanyakan lagi penjelasannya kepada Pak Toto. Mungkin Iya. Pak Toto nanti bisa menjelaskan di Iya, sebelah bisa. sana. Oke, nanti kita langsung aja ke Ganesha ya. Jadi nanti saya jelaskan sinopsisnya tentang Ganesha, kemudian Watu Welir, Punden, dan Watu Lumpang. Itu Baik. semua berkaitan. Oh, Oke? baik. Kita langsung saja ke Ya, sana. ayo. Ganesha identik dengan binatang gajah putih yang disakralkan sebagai bentuk epigrafi dewa ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat Hindu di Jawa, Ganesha adalah simbol pengetahuan tanpa batas yang berorientasi kepada ajaran-ajaran kosmologi dan ilmu pengetahuan alam yang universal. Ganesha Gimbal atau arca Ganesha yang dipahat di atas batu granit hitam adalah merupakan tempat pendarmaan putra Shiva yang direpresentasikan sebagai dewa segala ilmu yang mencakup tata kehidupan umat manusia. Nah, itu. Jadi ini apa Pak Tok, situs apa namanya? Ini situs Arca Ganesha. Situs arca Ganesha. Ya. Nah kita mungkin bisa agak geser ke sini dikit ya Pak Tok? Ya, bisa kita duduk karena arcanya ini Menghadap ya ke sana. menghadap di Ya, sana, betul. dan posisi arca ini seperti arca yang tumbang gitu loh. Kita jelaskan di mana enaknya. Sini aja Di ya. sini aja. Oke, sini aja. Oke. Baik pemirsa, situs yang pertama kali nanti kita ulas Iya. yaitu adalah situs arca Ganesha yang ada di depan kita saat iya. ini. Nah Pak Toto mungkin bisa langsung dijelaskan terkait situs yang ada di depan kita ini. Baik, Wid ya. Jadi Arca Ganesha ini posisinya itu seperti tumbang. Dan kalau saya lihat Ganesha ini menghadap ke sana. Di sana itu adalah arah Gunung Lawu. Ya.
Jadi di mana Gunung Lawu ini untuk orang-orang Magetan adalah salah satu inner kekuatan magic yang sangat luar biasa. Jadi Ganesha ini memang dihadapkan ke Gunung Lawu. Dan perlu diketahui ya, jadi arca Ganesha yang pernah saya pelajari itu ada 3. Ganesha bermahkota, Ganesha biasa, terus Ganesha gimbal. Ini adalah salah satu Ganesha yang luar biasa. Karena di dalam sejarah, baik pakem apapun, Ganesha gimbal dan berambut seperti ini jarang sekali. Ini mungkin satu-satunya di dunia, ini hanya cuma ini saja. Nah, apakah ada penjelasan tertentu terkait ketiga Ganesha tersebut, Pak? Apalagi ini Ganesha gimbal. Nah, itu penjelasannya terkait Ganesha gimbal ini apa? Ya, jadi Ganesha itu kan anaknya Siwa. Ibunya bernama Parwati, dan kebanyakan Ganesha itu duduk. Tidak ada Ganesha itu yang langsung seperti tumbang, seperti orang melamun. Ini hanya di sini saja. Jadi Ganesha itu adalah simbol dari dewa pengetahuan kalau menurut agama Siwa Buddha. Dan Ganesha ini memang banyak diprediksi dari kerajaan Mojopahit. Tapi kalau saya memprediksi karena batunya ini batu setengah merah dan ini banyak sekali ornamen-ornamen yang masih sederhana. Ini saya prediksi adalah buatan abad ke-9 zaman Mpu Sendok. Sejaman dengan Candi Sadon, sejaman dengan Simbatan. Dan ini batu-batunya ini adalah batu setengah kemerahan, dan batu ini memang bukan dari gunung, asli dari batu sini. Kalau untuk patung Ganesha gimbal ini sendiri ditemukan oleh masyarakat sendiri, terus masyarakat sadar bahwa ini ternyata sebuah situs, itu mulai sejak kapan, Pak Tok? Lah sejak kapan itu saya tidak tahu, karena masyarakat ini sebetulnya merahasiakan. Karena apa? Ganesha gimbal ini memang oleh masyarakat desa ini tidak pernah diceritakan kepada desa lain maupun kecamatan lain. Dan baru beberapa setahun kemudian ada seorang peneliti, banyak sekali, baru terbuka untuk masyarakat sini. Karena ini apa? Sangat disakralkan. Nek wong Jawa ngarani kok kualat. Ya, ini karena kita itu membahas tentang pelurusan sejarah. Jadi saya mohon izin kepada semua apa yang ada di dalam area sini, saya sudah mohon izin. Mungkin nanti dengan keterbukaan kita dalam meluruskan sejarah tidak akan ada apa-apa ya gitu. Atau mungkin karena disakralkannya tempat ini juga untuk menjaga agar situs-situs yang ada di sini juga tidak hilang gitu ya, Pak? Iya. Jadi kalau yang biasa ya Ganesha yang saya pelajari itu Ganesha itu adalah pemujaan untuk ilmu pengetahuan. Itu biasanya oleh Brahmana-Brahmana Mojopahit, Brahmana Kediri, Brahmana zamannya Mpu Sendok. Tapi kalau ini Brahmana ini spesifik menghadap Gunung Lawu. Dan di belakang itu ada ular melingkar. Ya. Jadi di situ Fitri bisa melihat nanti di situ itu ada ular melingkar. Jadi Ganesha ini dilingkari oleh sebuah ular. Sayang prasastinya tidak ada. Saya tadi sudah meneliti di situ, prasasti angka tahunnya tidak ada. Dan saya yakin ini adalah era-era zaman Mpu Sendok. Sewaktu Mpu Sendok mau membuat suatu kerajaan baru setelah Gunung Merapi meletus, tadinya kan di sini. Kemudian bergeser ke timur sampai Anjuk Ladang, sampai kemudian di Gunung Penanggungan. Di sini banyak. Jadi nanti ini berkaitan dengan Watu Ilir, ada Watu Lumpang, ada Punden dan sebagainya oleh masyarakat di sini. Memang disakralkan atau disebut pepunden. Kalau bulan Suro mesti ada yang namanya ruat ya, ruatan desa itu seperti. Berarti itu. Masyarakat sekitar tetap masih menjunjung tinggi nilai-nilai kelestarian dari situs ini ya, Pak? Iya betul. Jadi Ganesha ini memang tidak ada pengerusakan. Jadi kalau seperti ini dan ini oleh Aus karena sudah 1000 tahun lebih. Jadi ini masih utuh seperti ini, cuma ada Aus karena air hujan, korosi dan sebagainya. Inilah ya, ini banyak lumut-lumut ini yang masih terdapat di sini. Karena apa? Sudah 1000 tahun lebih. Ya. Nah, Pak Tok, apakah dengan adanya situs Ganesha ini, apakah dulu ada indikasi bahwa di sini itu adalah sebuah candi atau ya, kerajaan? betul sekali. Jadi ini jelas merupakan candi pemujaan atau pendarmaan untuk orang-orang yang beragama Siwa pada waktu itu untuk mendapatkan berkah dari Sang Hyang Widi, karena Sang Hyang Widi itu merupakan suatu dewa tertinggi bagi umat Siwa Buddha. Dan kemudian dewa Ganesha ini disimbolkan sebagai dewa pengetahuan.
Jadi mungkin di sini dulu pernah ada para Brahmana yang mencari beberapa ilmu pengetahuan dari alam semesta, dari lontar dan sebagainya. Jadi di sini tuh memang tempat pemujaan. Ini areal candi yang sekarang ini ditumbuhi dengan beberapa pepohonan, utamanya pepohonan ini di sini yang paling banyak itu pohon-pohon bambu. Ya, cuma di sana ada satu spesifik, ada pohon besar yang oleh orang sini disebut pebunden. Orang di sini nanti kita ke sana. Berarti kalau misalkan ini nanti kalau misal digali lebih dalam lagi mungkin masih ada peninggalan-peninggalan seperti ini lagi Pak? Saya kira kalau ini situs candi minimal kalau sudah 1000 tahun paling tidak 3 meter di bawah sini itu ada situs pondasi. Karena 1000 tahun itu memang ya karena longsor, karena ya malah macam-macam. Jadi ini situs inilah, dan di sini juga mungkin masih ada. Karena di situ itu masih kelihatan gambar ular yang masih mengambang. Jadi kalau ini digali lagi 1 meter mungkin ini akan lebih nampak. Baik pemirsa, mungkin itu tadi penjelasan terkait dengan patung arca Ganesha gimbal ini ya Pak Tok. Nah tadi kan Pak Toto juga bilang bahwa di desa Bangsri ini, di tempat ini juga ada situs-situs yang lain yang mungkin ada kaitannya dengan situs arca ini juga ya Pak Tok. Masih ada 3 situs lagi. Baik, mungkin kita selanjutnya setelah ini kita langsung saja ke langsung kita menuju kepada situs Watu Lumpang dan Watu Dakon. Tidak jauh dari arca. Baik, di sebelah sana. Di semak-semak sana. Tapi nyamuknya banyak. Ayo mari kita ke sana. Di samping itu pula di Siti Inggil, Desa Kambang Sri juga diukir sebuah yoni dan peralatan perhitungan kosmologi berbentuk lumpang bolong dan batu cekungan yang menggambarkan ramalan cuaca. Pak Toto mungkin bisa dijelaskan langsung kepada pemirsa yang ada di rumah terkait Watu Lumpang ini apa sebenarnya? Ya, jadi ini dulu ya katanya masyarakat desa. Di sini tuh dulu ada yang namanya Watu Lumpang sama Watu Dakon. Sayang Watu Dakon itu sudah raib, entah dicuri orang.